Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ajrilian Aziz Muroja. NIM digit terakhir saya 098. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya kita kan telah membahas mengenai apa itu pemrograman, mengenai apa pengertiannya, apa software yang digunakan, dan contoh project yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai variabel, tipe data, dan operasi. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Anggap anggap saja si variabel itu adalah wadah atau kotak yang kita bisa beri nama. Dan di dalamnya kita bisa menyimpan sesuatu. Misal kita bisa menyimpan di dalam wadah itu angka, teks, atau nilai yang lain. Nah, tujuan variabel digunakan untuk agar data bisa disimpan sementara selama program berjalan. Yang kedua, kita bisa mengakses dan memanipulasi data dengan mudah. Yang ketiga, kode menjadi lebih fleksibel dan mudah diubah. Nah, contoh sederhananya yaitu misal dalam bahasa Python. Nah, jadi nama Ajrilian. Nah, si nama itu di sini itu disebut wadah, disebut variabelnya. Nah, ini untuk isinya. Jadi nama Ajrilian. Nah, ini variabelnya, ini isi variabel, ini wadahnya, ini isi dari variabelnya. Nah, ini umur 20, tinggi misal 170. Nah, jadi yang ini tuh disebut variabelnya atau penyimpanan, tempat menyimpan. Nah, ini adalah yang disimpannya. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu nama adalah variabel yang menyimpan teks atau string. Misal eh, eh, apa yang disimpannya itu namanya Andi. Nah, selanjutnya itu umur. Umur adalah variabel. Umur adalah wadah yang menyimpan angka bulat. Nah, angka bulat disebut in, in, integer, itu 20. Dan tinggi adalah variabel yang menyimpan angka desimal atau float 170,5 cm. 170,5 meter. Yang selanjutnya, nah di dalam variabel ada aturan-aturan yang kita harus perhatikan. Nah, setiap bahasa pemrograman punya aturannya tersendiri, tapi secara umum yang diperbolehkan yaitu mengandung huruf, angka, dan garis bawah atau underscore. Terus dimulai dengan huruf atau underscore. Nah, yang tidak boleh dilakukan yaitu dimulai dengan angka, yang kedua menggunakan spasi, yang ketiga menggunakan kata kunci seperti if, while, class, dan lain-lain. Nah, contoh nama variabel yang benar yaitu, nah misalnya ini, nama atau total underscore harga atau underscore data 123. Nah, ini contoh yang salah, itu yang dimulai menggunakan angka 1 nama, atau ini menggunakan kata kunci total harga. Ini menggunakan spasi, dan ini menggunakan, nah ini total harga harusnya itu pakai total underscore harga. Nah, ini if menggunakan kata kunci. Ini adalah contoh yang salah. Nah, selanjutnya tipe data dalam variabel. Nah, ada beberapa
macam tipe data yang tipe data dalam variabel. Yang pertama itu integer, misalnya yaitu 10. Nah, ini itu adalah angka bulat. Yang kedua, float. Float itu adalah untuk menyimpan angka desimal. Jadi bisa 3,14, 2,5. Nah, pokoknya yang desimal itu disebut tipe data float. Yang ketiga adalah string. Nah, string itu contohnya itu hello. Nah, string itu bisa menyimpan teks atau kumpulan karakter. Yang keempat, boolean. Boolean tuh kayak, jadi dia tuh bisa menyimpan pilihan atau nilai logika benar atau salahnya. True, false. Dan yang kelima yaitu list array atau kumpulan data. Selanjutnya, cara kerja variabel. Jadi, ketika menulis X sama dengan 5, maka komputer menyimpan nilai 5 di memori dan memberi label X untuk mengaksesnya. Yang kedua, saat kamu panggil print dalam kurung X, maka komputer mencari isi dari X dan mencetak 5. Nah, terus variabel bisa diubah. Variabel sifatnya dinamis dalam bahasa seperti Python. Misal X sama dengan 5, X sama dengan 5 tapi pakai huruf. Awalnya X adalah 5, kemudian berubah jadi string. Jadi yang asalnya integer, kemudian berubah menjadi string atau kalimat teks. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data. Apa sih tipe data itu? Tipe data adalah jenis dari nilai atau data yang bisa disimpan dalam sebuah variabel. Setiap nilai dalam program pastinya punya tipe seperti angka, teks, nilai benar atau salah, dan kumpulan data. Nah, mengapa tipe data sangat penting? Yang pertama, komputer perlu tahu bagaimana cara menyimpan dan mengolah data tersebut. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan dalam program yang dijalankan. Yang ketiga, memudahkan pemrograman untuk memilih operasi yang tepat terhadap data. Nah, jenis-jenis tipe data ada yang pertama integer yang tadi yaitu angka bulat, float, angka desimal, string, teks atau kumpulan karakter. Yang keempat boolean atau nilai logika benar salah. Jadi nanti kalau boolean itu jadi pilihan, jadi yes. Jadi nanti misal pertanyaannya apakah kamu sudah makan hari ini, jadi nanti keluar ya atau tidak. Nah, itu boolean. Kalau float, pokoknya yang float itu yang angkanya nggak bulat, yang angkanya tuh nanggung-nanggung, jadi ada komanya. Nah, untuk string itu yang teks. Lanjut ke penjelasan. Nah, integer menyimpan angka bulat, positif, negatif, atau 0. Contohnya 100. Float atau double, dia menyimpan angka desimal. Contoh pi 3,14. Di beberapa bahasa seperti Java atau C, float dan double dibedakan. Double lebih presisi. Yang ketiga string. Nah, string suka disingkat str. Dia dapat menyimpan teks ditulis di antara tanda kutip atau tanda petik. Contoh nama sama dengan tanda kutip dalam tanda kutip Andi, tanda kutip. Yang keempat boolean, hanya dua nilai, yaitu benar atau salah, sering digunakan dalam logika pemrograman seperti kondisi if. Contoh is underscore login sama dengan true. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi.
Operasi dalam pemrograman adalah tindakan atau perhitungan yang dilakukan terhadap data atau variabel. Contohnya yaitu menjumlahkan dua angka, atau yang kedua membandingkan dua nilai, yang ketiga mengecek apakah sesuatu itu udah benar atau salah. Jenis-jenis operasi. Nah, operasi itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama, operasi aritmatika atau operasi matematika. Nah, ini digunakan untuk perhitungan angka. Nah, misal ini contoh di Python nih. Plus penjumlahan, misal contohnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini kurang pengurangan, 10 kurang 4 sama dengan 6. Ini perkalian, 2 kali 6 sama dengan 12. Pembagian, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, ini yang apa? Garis miring 2 ini namanya artinya pembagian bulat. Jadi 9 dibagi 2 kan harusnya 4,5, tetapi karena pembagian bulat jadi dibulatkan menjadi 4. Nah, ini modulo. Modulo itu sisa bagi. Misal 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 kan bakal sisa 1. Nah, ini. Jadi sisa bagi, sisanya cuma 1. Nah, ini yang bintang 2 ini artinya pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk discrete sendiri, nah, operasi aritmatika bisa ditemukan di kategori operators yang bloknya tuh warna hijau. Lanjut ke jenis-jenis operasi yang kedua, yaitu operasi perbandingan atau komparasi. Digunakan untuk membandingkan dua nilai hasilnya adalah true atau benar atau salah. Misal sama dengannya sama dengan artinya sama dengan. Contoh 5 sama dengan 5. Ini benar. Terus ini tanda seru dan sama dengan. Nah, ini artinya tidak sama dengan. 4 tidak sama dengan 3, benar. Ini lebih besar. 6 lebih besar dari 2. Ini lebih kecil. 3 kurang lebih kecil dari 8. Nah, ini lebih besar dari atau lebih besar atau sama. Itu 5 lebih besar dari atau sama 5. Ini kurang dari lebih kecil atau sama 2, lebih kecil atau sama 3, sama dengan 3. Nah, untuk di scratch tersedia dalam bentuk blok yang mempunyai simbol kayak gini. Lanjut ke operasi yang ketiga, yaitu jenis operasi logika atau boolean. Digunakan untuk menggabungkan kondisi. Hasilnya tetap benar atau salah. Misal N dan benar dan salah sama dengan salah. Nah, sekarang operator OR artinya atau. Benar atau salah sama dengan benar. Dan yang ketiga itu operator NOT artinya tidak benar sama dengan salah. Discrete operator logika ada juga seperti ini nih, ini simbolnya. Lanjut ke komentar. Nah, komentar itu sangat penting kalau misal di pemrograman, soalnya komentar itu dapat digunakan agar kita memudahkan kita. Jadi komentar tuh kayak dapat membantu kita agar dapat menjalankan pemrograman dengan mudah. Nah, komentar adalah catatan atau penjelasan yang ditulis dengan kode program, tidak akan dijalankan oleh komputer. Komentar berguna untuk menjelaskan maksud dari kode. Yang kedua, mengingatkan diri sendiri atau tim lain tentang apa yang dilakukan bagian kode tersebut tertentu. Yang ketiga, memudahkan proses debug atau pengembangan di masa depan. Nah, mengapa sih
komentar itu sangat penting. Nah, bayangkan jika kamu menulis kode hari ini lalu membukanya lagi 2 bulan ke depan. Nah, tanpa komentar, kita tidak akan tahu atau mungkin lupa apa maksud dari bagian tertentu. Nah, dengan komentar, kamu atau orang lain bisa mengerti isi kode tanpa harus menebak-nebak. Jadi komentar tuh kayak petunjuk lah, kayak informasi, kayak catatan. Nah, tips menulis komentar yang baik. Yang pertama, tulis singkat tapi jelas. Yang kedua, jangan hanya menulis ulang apa yang sudah terlihat dari kode. Yang ketiga, fokus pada kenapa kode ditulis, bukan hanya apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan eh, mencoba mencoba melakukan pengoperasian aritmetika di Scratch. Nah, di sini kita akan mulai mencoba mengoperasikan model aritmetika. Model pengoperasian aritmetika. Kita mulai dengan blok kuning, lalu eh, kita bisa beri apa? Komen. Nah, di sini untuk komen. Misal kita akan menulis apa pengoperasian operasi aritmetika. Op, operasi aritmetika. Nah, misalnya. Nah, ini adalah fungsinya agar kita tahu apa yang kita akan lakukan dan agar orang lain juga apa tidak menebak-nebak karena udah ada komennya. Nah, yang ke selanjutnya kita akan memberi nih, nah, misal angka angka 1. Jangan lupa beri spasi. Terus kita ke variabel. Nah, ini variabel fungsinya untuk sebagai wadah alat untuk menyimpan. Nah, kita buat dulu misal angka 1. Angka 1. Oke. Nah, kita seret yang telah kita buat. Kita pilih di sini angka 1. Nah, ini untuk ini kita menggunakan answer. Oh, answer. Nah, ini. Nah, lalu kita akan menanyakan lagi angka kedua. Angka 2. Kedua. Jangan lupa beri spasi. Kita buat lagi variabelnya. Nah, kita buat dulu di sini angka 2. Lalu ininya kita ganti ke angka 2. Terus kita jawab lagi dari blok jawab. Nah, lalu kita variabel lagi untuk kita beri perintah agar bisa menjumlahkan kedua angka tersebut. Hasil penjumlahan. Nah, oke. Kita ganti hasil penjumlahan. Nah, untuk ininya kita pergi ke operator, yaitu dengan cara ini nih, penjumlahan. Nah, untuk ininya kita seret yang ini angka 1 ditambah
angka 1 ditambah angka 2. Nah, kita gabungkan, lalu kita beri say, lalu ini hasil penjumlahan kedua. Nah, ini kita ganti dengan hasil penjumlahan. Nah, mari kita coba jalankan. Kita run. Sel 12. Angka pertama 12, angka kedua 36. Nah, setelah berhasil ya, untuk operator, contoh operator jenis pertama yaitu aritmatika. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Python. Kita akan coba menjumlah dua angka seperti yang tadi kita lakukan di Scratch. Misal kita akan coba beri komentar dulu. As number as or number one. Yang kedua kita as for number two. Yang ketiga compute the sum. Yang keempat ya ini. Yang keempat print the sum. Nah, kita akan coba di sini. Kita akan coba berikan variabel yaitu angka ke 1. Angka 1. Integer input kutip masukkan angka pertama, jangan lupa pakai spasi, jumlah. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwa untuk di Python sendiri kita itu harus memperhatikan hurufnya. Jika ini angkanya dengan huruf kecil semua, maka di sini pun kita harus dengan angka kecil semua. Soalnya kalau misalnya kita ganti, nah ini tuh yang nanti gak akan muncul angka yang telah kita berikan. Nah, maka kita harus memperhatikan si hurufnya. Nah, misalnya kita lanjutkan lagi hasil penjumlahan. Kita coba lagi 1. Nah, ternyata tadi saya tidak teliti. Nah, pokoknya kalau misal di Python itu kita harus teliti banget mulai dari hurufnya, terus tanda-tandanya kita harus teliti banget. Kalau enggak nanti akan error seperti tadi. Nah, ya.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke sebuah project ya yang mana nama projectnya itu study horse. Kita langsung aja ke percobaan yang di Scratch. Nah, kita ini lihat ininya, komentarnya. Tanyakan eh, jam berapa tidur, eh, jam berapa jam bekerja, berapa jam eh, relax, dan lain-lain. Jadi ini akan menanyakan tentang eh, apa berapa jam yang akan sisa berapa jam. Nah, kita mulai dari ini. Berapa jam kamu tidur, terus diberi variabel, lalu jawab. Berapa jam kamu bekerja, diberi lagi variabel, terus berapa jam weekday yang kamu inginkan untuk rehat, lalu diberi lagi variabel berapa jam yang kamu butuhkan untuk weekend, relax, untuk rehat. Nah, terus ini kita beri variabel, terus kita apa namanya diberi operasi aritmatika yang mana 24 tuh 24 jam dikurangi dengan waktu tidur, waktu bekerja, waktu rehat, dan 3 jam. Nah, 3 jam ini tuh seperti kayak misal apa bersih-bersih atau apalah. Nah, ini misal ini yang tadi yang weekday, atau ini ya yang weekend. Nah, terus ditotalin, lalu nanti ada kesimpulan di sini. You have berapa jam untuk working, you have, ya, kita akan coba menjalankannya di sini. Nah, ini akan apa akan berubah 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 sesuai dengan apa yang kita isi. Kita jalankan dulu. How many you sleep per day? Bisa 6 jam. Oke. Bekerja misal 5 jam. Ini 3 jam. Weekend 5 jam. Bisa. Nah, nah, program yang project ini ternyata berhasil. Ya, lalu kita akan coba sekarang ke Python. Nah, untuk Python sama ya seperti tadi, ini ada komentar. Untuk komentar yaitu menggunakan tanda pagar di awal, lalu kita beri keterangan. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi di Scratch. Cuman ini bedanya di apa? Di variabel. Kalau Scratch kan variabelnya tuh di sini. Nah, kalau ini di awal, variabelnya di awal, lalu nanti dijawab di sini. Nah, kita akan coba jalankan. Bisa 8 jam.
6 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, langsung ada jawabannya. Eh, jadi itu gunanya apa? Gunanya variabel, yaitu sebagai tempat menyimpan. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.